kami kelompok satu dalam proyek video kali ini yaitu podcast. Perkenalkan saya Fajar Nusantara selaku host bersama rekan saya dan semua orang. Pada kali ini kami mengundang narasumber teman cukup terkenal nih, dosen Gen Z kita dari kampus kita sendiri, Bu Kiki. Bu Kiki, apa kabar Ibu? Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Aja sama Setia? Iya, Iya. Mungkin sebelum itu Fajar ingin Ibu perkenalan diri dulu pada rekan-rekan yang akan menonton nanti Bu. Oke, boleh. Kita perkenalan diri dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang udah dikenalin sama Fajar ya. Di sini nanti kita akan share-share juga tentang HR dan juga alhamdulillah Ibu diamankan juga sebagai dosen ya sekarang ya. Ya kita bersama mereka guys. Rekan-rekan, pada podcast kali ini mungkin kita mengangkat dulu tema yang cukup menarik nih tentang profesionalisme di bidang pekerjaan, cara melamar pekerjaan dan segala macam. Nah, mungkin Fajar masuk saja pada pertanyaannya Ibu ya. Boleh. Ini memang cukup menarik nih Bu. Fajar selaku calon wisatawan juga nih Bu, bersama rekan-rekan calon wisawati. Ini sekarang lagi bertanya-tanya nih, nanti buat selesai tamat kuliah, apa sih yang perlu Fajar dan rekan-rekan persiapkan untuk melamar pekerjaan itu? Sekarang semester berapa ya? Masih semester 5 sih. Tapi nggak apa-apa. Ini adalah waktu semester 5 itu kan, iya masih ada semester 6, semester 7 gitu, semester 8 untuk mempersiapkan diri. Tapi lebih cepat itu lebih baik ya. Apalagi nih sekarang ini kebanyakan gitu ya kesalahan dari para alumni atau yang para tingkat yang udah lulus gitu ya, karena mereka hanya semata-mata berharapnya gue harus lulus dulu nih, habis lulus baru usahanya gitu ya, habis megang ijazahnya baru usahanya. Nah ternyata inilah sebuah kesalahan yang selama ini yang kurang mungkin kita sadari ya untuk teman-teman yang sekalian. Kita hanya semata-mata kayak nanti kalau udah S1 gampang lah cari kerja gitu ya. Nah tapi ternyata enggak, di dunia kerja, di dunia profesionalitas gitu ya, kita tuh gak hanya syarat ijazah itu hanya administrasi saja gitu ya. IPK gimana Bu? IPK itu dilihat ya, itu hal mungkin di paling nomor 4 gitu yang dilihat oleh HRD gitu ya. Nah, yang harus dipersiapkan sama mahasiswa sekarang gitu, walaupun sekarang masih semester 3, semester 5 gitu ya, atau udah mau tamat. Nah, selain nilai-nilainya yang juga mendukung ya di akademik, yang pertama itu juga skill. Nah, skill itu gimana Bu? Gitu ya, saya belum ada nih organisasi, saya belum ada nih magang dan segala macam. Nah itu sangat-sangat menentukan sekali. Jadi mumpung masih Fajar sama kalian masih semester 5 nih, ayo diperbanyak skillnya gitu ya. Itu selalu bilang juga ya sama Ananda biasanya, kalau kalian mau nanti habis wisuda, sebelum wisuda itu perbanyak dulu skillnya. Baik itu kalau kamu suka bahasa gitu ya, mau pelajari, kamu tingkatkan skill bahasa kamu, mau bahasa Inggris, mau bahasa Jepang, bahasa lainnya ya. Kalau kamu tuh suka menggambar gitu ya, kalau desain gitu misalkan, ayo perbanyak skill kamu di sana. Nah, yang paling penting apa? Apalagi setelah itu public speaking. Nah, public speaking itu sangat-sangat pertama kali ya dilihat sama wawancara nanti. Setelah Ananda atau teman-teman ya, teman-teman udah lulus nanti administrasi gitu ya. Coba nih di sebuah perusahaan nilainya udah bagus, jurusannya udah pas gitu ya, udah lulus administrasi. Apa yang harus kita persiapkan lagi? Itu adalah public speaking untuk interview. Yang harus dipersiapkan ya. Jadi begitu teman-teman, selain ya kita mengejar IPK, tentu saja untuk melamar pekerjaan nanti begitu banyak itu kita persiapkan juga ya, begitu dari soft skill, hard skill, bahkan public speaking itu menjadi faktor pendukung paling besar juga ya. Pendukung paling besar ya sejauh ini yang kita lihat. Ian sama Fajar ikut organisasi nggak sekarang? Kalau Fajar alhamdulillah sekarang ikut organisasi nih Bu, sekarang di BEM. Nah, kalau kita ikut organisasi aja ya, itu udah membuat public speaking kita itu akan terasah di sana. Karena yang pertama, organisasi itu kan mengajarkan nanti kita bagaimana
mengungkapkan pendapat di depan forum, gimana bekerja sama dengan timnya gitu. Ini udah latihannya banget nih. Nah, apalagi kalau nanti nih di semester sekarang kan semester 5 ya, atau semester 6 nanti, nah coba cari deh internship atau magang. Itu tuh sangat-sangat berguna sekali ketika nanti para HR atau HRD ya melihat CV kita, oh dia udah pernah dibandingkan teman-teman yang masih kosong gitu, kayak pengalaman nggak ada, pengalaman internnya nggak ada, pengalaman PKL, magang dan segala macam itu nggak ada. Itu udah pasti kayak kalau ibu ya, Jadi ketika yang lebih punya pengalaman juga. iya betul. Nah kenapa sih orang-orang sekarang kayak bikin loker minimal pengalaman 1 tahun atau minimal pengalaman 2 tahun ya, pasti kita sering lihat. Terus kita yang fresh graduate merasa kayak kan saya masih fresh graduate gitu ya, gimana caranya berpengalaman. Nah, pengalamannya di sini maksudnya adalah bukan hanya sebagai tukang karir tetap gitu. Tapi kalau teman-teman udah punya pengalaman magang, saya pernah magang di sini 5 bulan, saya pernah kontribusi di sini selama 3 bulan, itu udah disebut sebagai pengalaman dan itu udah bisa kita masukkan ke sini gitu. Tetapi gini Bu, saat kita melamar kerja kan skill dan kemampuan kita kan perlu. Iya. Tetapi kita sering terhalang terhadap saingan kita gitu, tentang yang dibilang orang dalam. Orang dalam ya. Lagi-lagi ada Jadi gimana Bu untuk menanggapi hal itu? Oke, nah ini kebanyakan ya, mungkin orang kayak putus semangat atau putus asa gitu ya. Adalah yang mungkin palingnya nanti yang terima orang dalam gitu ya. Nah, menurut ibu ya sekarang ini anaknya jangan teman-teman ya, jangan hanya berfokus kepada gue mau punya orang dalam, nanti pasti nggak lulus di sana gitu ya. Orang dalam itu adalah privilege. Nah, privilege itu bisa dibangun apa? Kita bisa bangun dari sekarang. Nah, contohnya gimana Bu? Kalau sekarang ini kan orang kayak menyalahkan, kalau gue nggak terima karena itu mah udah orang dalam aja gitu ya. Tapi kalau skill kita bagus, kemampuan kita oke, orang dalamnya ternyata nggak terlalu oke, orang-orang di perusahaan itu akan susah juga untuk ini dia udah ada buktinya loh dia kompeten gitu. Kenapa kita nggak terima dia, nanti akan jadi permasalahan. Tapi kalau kita juga nggak kompeten dan nggak punya orang dalam juga ya udah wassalam sih ya gitu. Jadi kalau persepsi orang dalam itu menurut ibu jangan dijadikan sebagai konotasi yang negatif. Kita bisa membangun orang dalam itu dari sekarang. Tapi dalam kurung itu privilege ya. Privilege itu gimana Bu? Kita yang saya nggak punya saudara saya yang udah kerja di perusahaan ABC, saya nggak punya. Gimana caranya kita membangun privilege dari sekarang? Pertama nih dari organisasi tadi. Misalkan nih kita udah organisasi, kita udah ada dibuat di sebuah acara gitu ya. Kita kenal sama orang yang kerja perusahaan yang seperti yang berkontribusi atau kolaborasi dengan kita. Jadi kita dapat uang dari sana, ya. Nah, mungkin sedikit cerita ya dari ibu ya. Ibu mungkin kalau kita bilang kayak, ibu mah karena privilege Bu gitu ya. Sebenarnya awal dulu ya, ibu itu juga nggak punya privilege. Ibu merasa kayak bisa nggak ya, sempat nggak ya ibu bisa dapat kerjaan gitu. Sempat kayak gitu juga, gitu. Sempat kayak teman-teman juga siap kerja dan segala macam. Nah akhirnya pas S1 ya, ibu bingung banget gitu ya, kita nggak punya orang dalam, dan ketika itu tuh ibu juga nggak mau mengandalkan orang-orang yang bisa membantu kita. Oke, kita mau coba dulu deh sendiri gitu ya. Nah akhirnya ibu S2, pas ibu S2 gitu ya, ibu tuh teman-teman sekelasnya itu udah orang-orang yang kerja. Karena biasanya orang-orang S2 itu kan nggak cuma graduate aja ya, ada juga udah kepala rumah sakit, ada juga udah kepala sekolah, ada juga yang direktur di sebuah perusahaan segala macam. Nah, akhirnya ibu kenalan sama mereka. Di suatu ketika mereka tuh nanya gitu kan, oh ya kita lagi butuh orang tuh untuk posisi ini, kamu bisa nggak kira-kira ditawarin ibu sama teman sekelas ibu. Jadi teman-teman yang sekarang gitu ya, kalau ada teman-teman sekelasnya jangan selalu dicuekin gitu. Siapa tahu ini yang bakal jadi bos nanti atau yang bakalan ngebantu kita. Iya. Ini karena
sudah masuk pada sisi pemanasan kami ingin kepada masyarakat dari pasang intinya pada kami akan calon jadi bisa diberitahukan saat kelamaannya jadi ini insyaallah lebih berkelanjutan pada ini mungkin di seluruh podcast kami yakini selalu berkata